Penjaga malam dari kaki Gunung Salak. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Salak, suasana malam selalu terasa berbeda. Kabut sering turun tiba-tiba, udara lembab menusuk tulang, dan suara jangkrik sering terhenti seolah tahu ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Desa itu bernama Cipanganten, tempat di mana dunia nyata dan gaib terasa sangat tipis batasnya. Di antara penduduk desa itu, ada seorang pemuda bernama Raka, berusia sekitar 27 tahun, berperawakan tegap, berwajah tenang, namun matanya menyimpan kedalaman yang sulit ditebak. Raka bukan pemuda biasa. Ia dikenal memiliki ilmu batin turunan dari kakeknya, seorang dukun sepuh yang dulu sering membantu warga menghadapi gangguan makhluk halus. Setelah sang kakek meninggal, semua tanggung jawab seolah jatuh ke tangan Raka. Malam itu, sekitar pukul 12 lewat, Pak Jaro, kepala desa, datang mengetuk pintu rumah Raka dengan napas tersengal. "Rak, tolong kami, Rak, di kebun bawah ada yang aneh." Ternak warga mati satu persatu, tubuhnya kering kayak disedot sesuatu. Raka langsung menatap mata Pak Jaro. Ia tahu, ini bukan kasus biasa. "Baik, Pak, biar saya lihat malam ini juga." Dengan membawa tas kecil berisi kemenyan, keris pusaka, dan batu akik warisan kakeknya, Raka berjalan menuju kebun di tepi hutan yang dikenal warga sebagai Lembah Awan Hitam, tempat yang bahkan siang hari pun selalu berkabut. Sesampainya di sana, Raka melihat seekor kambing tergolek mati, kulitnya pucat dan kering. Dari kejauhan terdengar suara langkah berat seperti binatang besar, tapi gerakannya cepat dan tak wajar. Ia merunduk, menyalakan dupa, lalu membacakan mantra penyingkap pandangan batin. Kabut di sekitarnya berputar pelan. Dalam pandangan batinnya, Raka melihat bayangan besar berwujud manusia bertubuh hitam legam, matanya merah menyala, namun langkahnya menyerupai harimau. Jadi-jadian, gumam Raka pelan. Tapi ini bukan sembarang makhluk. Ada yang menghidupkannya. Raka tahu, makhluk semacam itu tidak bisa muncul tanpa orang yang memeliharanya, seseorang yang memanfaatkan kekuatan hitam untuk tujuan tertentu. Pagi harinya, warga geger. Banyak yang ketakutan dan memutuskan tidak keluar rumah. Tapi Raka tetap menyusuri jejak dari lokasi serangan malam sebelumnya. Ia menemukan bekas tapak kaki manusia yang aneh, panjang dan dalam, seolah seseorang melangkah dengan tenaga luar biasa. Ia mengikutinya hingga ke arah hutan bambu tua, tempat di mana dulu pernah ada seorang pertapa yang mati gantung diri karena gagal mencapai kesaktian sempurna. Raka menancapkan keris ke tanah dan membaca doa perlindungan. Namun dari arah dalam hutan, terdengar suara perempuan menangis lirih. "Raka, tolong aku." Suaranya lembut, menggoda, dan seolah berasal dari arah hatinya sendiri. Tapi Raka tahu itu bukan manusia. Ia membuka mata batinnya sedikit, dan benar saja, suara itu berasal dari kuntilanak yang terikat pada energi jadi-jadian tersebut. Makhluk itu bukan musuh, tapi korban. Menjelang malam, Raka memutuskan untuk mengadakan ritual penangkapan. Ia menyiapkan lingkaran pelindung dari garam, bunga 7 rupa, dan minyak misik hitam. Beberapa warga yang berani menemaninya, termasuk Pak Jaro, berdiri agak jauh sambil membawa obor. Raka duduk bersila di tengah lingkaran. Ia menutup mata, mengatur napas, lalu memanggil kekuatan leluhur. Angin mulai berhembus aneh, dedaunan berputar seperti pusaran. Dari arah hutan, terdengar suara auman panjang dan berat. Sosok itu muncul, manusia berbulu hitam, matanya merah darah, kuku panjang seperti sabit. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Warga langsung mundur ketakutan. Raka tetap diam, tapi tangannya menggenggam keris pusaka dengan erat. "Siapa yang memerintahkanmu?"
Seru Raka keras. Makhluk itu tak menjawab, hanya menggeram sambil mendekat. Saat jarak tinggal beberapa meter, makhluk itu melompat ke arah Raka. Namun seketika lingkaran pelindung menyala merah, membentuk dinding energi. Tubuh makhluk itu terpental, menjerit, lalu berubah wujud menjadi manusia tua dengan rambut putih kusut dan mata kosong. Pak Jaro menjerit, "Astaga, itu kan Mbah Sarto, dukun dari kampung seberang." Raka menatap tajam, "Kau mempermainkan roh orang mati untuk ilmu hitammu, Mbah." Mbah Sarto tertawa lirih, suaranya parau, "Ilmumu belum seberapa, bocah. Kau kira bisa hentikan aku?" Tubuhnya kembali membesar, menjadi campuran antara manusia dan harimau, namun kali ini auranya sangat gelap. Raka menggenggam kerisnya, lalu menancapkannya ke tanah sambil membaca mantra warisan kakeknya. "Tanah leluhur, kembalikan yang bukan milik dunia. Cahaya batin, padamkan gelap yang menipu mata." Cahaya putih menyala dari tanah, menembus kabut. Makhluk itu menjerit, tubuhnya mulai retak seperti kaca, lalu meledak menjadi kepulan asap hitam yang disedot ke dalam tanah. Setelah itu, hening. Hanya suara serangga malam kembali terdengar. Raka terjatuh lemas, napasnya berat. Pak Jaro dan warga segera mendekat. "Raka, kau tak apa-apa?" Raka mengangguk pelan. "Sudah selesai, tapi masih ada yang tersisa." Ia berjalan ke arah pohon besar di tepi hutan. Di sana, ada sebuah kendi tua tertanam separuh di tanah. Ketika Raka mengangkatnya, hawa dingin langsung menusuk. "Ini sumbernya," kata Raka lirih. "Roh-roh yang Mbah Sarto perbudak disimpan di sini." Dengan sisa tenaga, Raka menyalakan dupa terakhir dan menutup kendi itu dengan mantra pemutus ikatan. Hembusan angin tiba-tiba datang, membawa aroma melati yang menenangkan. Malam itu, langit Gunung Salak terlihat lebih terang dari biasanya. Keesokan harinya, suasana desa kembali normal. Tidak ada lagi ternak yang mati, dan suara misterius di malam hari menghilang. Warga bersyukur dan menganggap Raka sebagai penyelamat. Namun, Raka tahu, kedamaian itu tidak akan bertahan lama. Malam berikutnya, ketika ia duduk di beranda rumahnya, suara perempuan menangis kembali terdengar, sangat dekat, seolah tepat di belakang telinganya. "Raka, terima kasih sudah membebaskanku, tapi mereka belum semua pergi." Angin berhembus pelan, lampu minyak di beranda padam sendiri. Raka menatap ke arah hutan yang diselimuti kabut. Matanya yang tenang kembali memancarkan cahaya redup. Ia tahu, tugasnya sebagai penjaga malam baru saja dimulai.